Oke, balik lagi di channel Vince and Garage. Di video kali ini gue akan share tentang kenapa lampu kendaraan, lampu motor nih terutama, kalau semakin terang kenapa malah semakin bahaya, bukannya semakin aman. Oke, selamat datang di channel Vince and Garage, channel yang akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan dunia otomotif, terutama roda 2. Pertama, thank you dulu channel gue Vincent Garage ini, channel kedua gue berhasil menyentuh 1000 subscriber dan sudah berhasil mendapatkan AdSense. Thank you yang udah mau subscribe dan sudah mensupport channel ini. Terus maaf juga suaranya selalu terganggu ya, karena lo sekarang gue lihat sisi balik dari setiap gue syuting biasanya ini di balik adalah jalan raya, jadi suara dan lurusan, jadi orang selalu ngebut, suaranya akan selalu mengganggu. Cuman ya namanya anak motor ya, sudah biasa dengan suara-suara, jadi santai-santai aja. Kita langsung ke topiknya, tentang kenapa lampu kenapa semakin terang itu malah bisa jadi semakin bahaya. Sebelum gua ngomong panjang lebar, gua langsung kasih video pembuktiannya dulu. Berikut. Nah, ini adalah kondisi dari kamera gua dan motor di depan ya. Ini lampunya gua matiin untuk di sekitar. Jadi ini gelap karena memang sesuai dengan apa yang terjadi, seperti apa yang dilihat oleh mata orang pada umumnya. Gelap, ini bisa lihat di samping ya, gelap, masih agak terang-terang sedikit lah ya, masih kelihatan ada tembok, ada jendela dan lain-lain. Sekarang gue coba nyalain nih lampunya sudah semakin terang, tapi bisa dilihat di temboknya ada titik putih yang terang banget. Nah, itu biasanya mata kita akan menyesuaikan. Ini ilustrasinya gue naikin aperture-nya ya. Aperture tuh seperti kalau aperture di kamera itu seperti pupil mata di manusia. Jadi pupil matanya mengecil agar cahaya yang masuk bisa jadi lebih sedikit. Itu bisa dilihat gambarnya, lampunya jadi lebih terlihat jelas dari titik yang terlalu putih tadi. Tapi kalau lihat di sampingnya menjadi sangat gelap. Jadi yang tadinya jendela, yang tadinya tembok semakin gelap dilihat di mata. Nah, ini gue coba naikin lagi aperture-nya dengan asumsi jika lampu yang dipakai gue itu semakin terang untuk lebih bisa memperjelas hasil gambar yang ada di sinari cahaya. Mata kita pupilnya akan semakin mengecil dan bisa dilihat ini di samping-samping udah full menjadi hitam kelam, nggak kelihatan lagi itu jendela, nggak kelihatan lagi itu tembok. Oke, itu adalah videonya. Gue sudah kasih contohnya tentang gimana caranya lampu dinyalain dan bagaimana cara mata kita dan mungkin kamera itu bekerja. Jadi gini, gue coba perjelas dulu ya. Mata kita itu kan ada pupil mata ya, yang itu membesar dan mengecil. Yang biasanya kalau kayak mata kucing, biasa kalau lagi siang-siang matanya tipis, tapi kalau lagi gelap dia matanya akan jadi besar, jadi kayak mata-mata lucu gitu kan. Nah, itu manusia juga sebenarnya sama. Kalau lagi di tempat terang pupilnya akan mengecil, di tempat gelap pupilnya akan membesar. Kelemahannya apa? Biasa kayak pernah gak sih lo lagi tidur di kamar yang lampunya mati, terus tiba-tiba lampu dinyalain, terus mata lo kalau buka mata tuh rasanya terlalu terang sampai lo sakit, mata lo sakit, dan kadang mesti merem beberapa lama baru bisa ngerasain, oh ya mata gue baru bisa santai buat buka mata di lampu yang seperti itu. Itu karena memang pupilnya sedang berproses dari pupil yang sedang membesar karena di tempat gelap, atau kita lagi tutup mata pupilnya membesar, dia harus pelan-pelan dulu sampai pupilnya mengecil. Nah, itu lebih kurang gue contohkan pada si sensor si kamera. Di lensa kamera juga namanya aperture yang bentukannya pupilnya itu membesar dan mengecil. Jadi itu sama seperti kalau misalkan lu lampu di motor. Biasanya lampu di motor tuh rata-rata yang normal itu di 35 watt sampai 55 watt ya. Itu untuk yang halogen. Kebetulan untuk yang gue pakai ini di Philips itu gue pakai yang 6 watt atau setara 35 watt di halogen. Ada juga yang versi atasnya yang dari Philips itu 9 watt atau setara 45 watt. Jadi mendekati 55 wattnya halogen. Mungkin di zaman-zaman 2012 2010 itu lagi ngetren-ngetrennya lampu HID ya, sebelum LED. Jadi halogen terus HID dulu baru LED. Nah, itu HID terang banget, ada yang 6K, 8K, 10K, 12.000K. Itu yang semakin lama semakin terang, yang sebetulnya agak bahaya. Dulu gue pernah masa-masa itu gue naik CBR 250R, tuh lampunya gue ganti lampu halogen di 10.000K. Itu pertama nyala itu 10.000K, terangnya bukan main, sampai warnanya warna biru kan. Kalau di jalan pertama nyala itu memang terangnya terang banget,
Tapi 5 menit sampai 10 menit kemudian gue merasa jalanan ya biasa aja, nggak seterang itu. Itu karena memang mata gue sudah menyesuaikan, dimana pupil matanya sudah mengecil. Jadi terangnya sudah dibiasakan di mata dia. Tapi malah justru membahayakan buat pengendara lain. Pengendara lain yang sedang matanya di normal-normal aja, pupil matanya sedang normal, itu dia melihat lampu gua yang terang banget. Jadi dia bisa bilang lampunya terang banget. Sedangkan di gua yang pertama kali nyalain terang banget, tapi pas jalan 5 menit 10 menit kemudian ketika matanya sudah beradaptasi menyesuaikan, jadi warna terangnya biasa aja. Jadi ujungnya seterang apapun lampu yang lu pakai di jalanan, malah jadi semakin bahaya buat orang lain dan buat lu sendiri. Karena kenapa? Misalkan ini di jalanan sekarang terang. Jalanan misalnya anggaplah tingkat keterangannya tuh sudah di 50. Lampu jalan, lampu pengendara lain itu levelnya di 50. Mata lu mungkin ada di level pupilnya sedang normal gitu kan. Ketika lu menerangkan lampu, dibilang wah lampunya lebih terang. Oke, pertama lu nyala jadi lebih terang dibandingkan dengan lampu-lampu lain, jadi lebih terang. Tapi ujungnya karena pupil mata lu yang jadi lebih kecil dibandingkan dengan pengendara lain dan lingkungan lain, demi lampu lu yang jauh lebih terang itu, ujungnya lu hanya bisa melihat yang jelas di jalanan yang disorot oleh motor lu aja. Tapi untuk sekitarnya lu justru malah melihatnya menjadi gelap. Nanti gue kasih lihat ya, tadi di video ke depan gue coba kasih contoh sedetail-detailnya. Itulah contohnya. Jadi sangat membahayakan. Contoh bodohnya lagi adalah seperti contohnya mungkin yang di kota-kota sering banget ngelihat Videotron ya. Iklan-iklan TV LED tuh, panel-panel LED yang sering malah justru membuat bahaya orang, jadi ujungnya bertabrakan. Karena kenapa? Karena mereka setting lampu LED-nya, dikiranya lampu semakin terang adalah semakin jelas memancing perhatian orang. Tapi ujungnya karena terlalu terang, justru pandangan orang ketika malam hari menjadi buta dan gak bisa ngelihat sekitar, jadi buta tabrakan. Contohnya di perempatan kota Surabaya pas Semarang tuh yang lagi dulu sempat heboh. Ada Videotron di perempatan, selalu perempatannya itu akan menjadi tempat tabrakan setiap orang. Jadi gue sangat tidak menyarankan untuk lu menggunakan lampu yang semakin terang. Saran gue adalah apa? Lebih baik menggunakan lampu yang sesuai kebutuhan, wattnya sesuai kebutuhan. Mungkin di Philips itu ada 6 watt, ada 9 watt, itu sesuai kebutuhan. Cari yang titik jatuh lampunya itu seperti dengan lampu halogen. Karena biasa ada yang suka modif, suka merek-merek yang murah, kasih lampu yang mungkin cuman 50.000, 40.000, bilangnya LED udah jauh lebih terang. Padahal titik jagungnya tuh, bintik LED-nya malah nggak sesuai dengan titik jatuh cahayanya dari reflektor bawaan si motor itu sendiri. Malah ujungnya lampunya buyar, bukannya terfokus. Tapi kalau misalnya di satu titik terus diterangin banget sampai paling terang, lebih terang dari rata-rata, itu malah sangat tidak baik dan sangat merugikan untuk orang lain dan juga diri lu sendiri sebetulnya. Malah bisa jadi lu yang membahayakan orang lain dan lu membahayakan diri lu sendiri. Disclaimer dulu, jadi video ini gue peruntukkan untuk para pengguna motor di perkotaan ya, bukan untuk para touring. Kalau untuk touring justru gue sangat disarankan untuk menggunakan lampu yang seterang-terangnya dan seluas-luasnya. Karena memang kalau biasa touring kan pasti di pegunungan ataupun di hutan-hutan yang sangat gelap. Jadi memang jalur yang disorot itu yang memang untuk kita lewatin. Tapi kalau memang untuk di perkotaan sangat disarankan untuk seperti yang gue jelaskan di video ini. Mungkin ini video yang agak cukup buru-buru karena ini semakin gelap ya. Ini gue shootnya gelap-gelap. Dan abis ini gue pengen jalan-jalan. Oke, gue rasa video kalian cukup. Like kalau suka, dislike kalau suka. Kalau ada pertanyaan terkait lampu, mungkin gue bisa bantu jawab. Atau mungkin ada yang memang expertnya boleh bantu jawab. Atau misalnya kalau ada yang salah tentang penyampaian gue langsung komentar aja di bawah. Gue Vincent, host dari channel Vincent Garage. Sampai ketemu di video selanjutnya.